Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang solih dan solihah? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Ustazah Ifah ya. Hari ini belajar bahasa Indonesia dengan materi mencari informasi dari teks laporan hasil pengamatan yang dibaca. Tapi sebelumnya marilah kita mulai pembelajaran dengan membaca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Pelajaran kita kali ini adalah setelah membaca teks tentang komodo, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dari bacaan tersebut dengan benar dalam bentuk diagram Fryer. Ya, Islamic character building yang mau kita ambil ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 yang artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Jadi dari pelajaran ini nanti ya kita diminta untuk membaca ya, dan ternyata membaca itu pertama kali surah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad ya. Kita diminta untuk membaca secara teliti dan bisa juga membaca keadaan alam semesta ya. Tapi kali ini kita akan membaca bacaan ya. Nanti silahkan anak-anak membaca secara teliti terus dipelajari ya. Yang pertama tentang isi teks laporan pengamatan ya. Tapi sebelumnya minta tolong nanti video yang Ustazah share ini nanti silahkan ditulis ya, ditulis dan dicatat di buku bahasa Indonesia masing-masing supaya tidak hilang ya. Kalau ilmu itu tercatat, insya Allah nanti jika lupa bisa dibuka-buka kembali dan dibaca ya. Yang pertama itu informasi umum, yang kedua kumpulan fakta-fakta, dan yang ketiga adalah kesimpulan ya mengenai unsur teks laporan pengamatan. Pekan kemarin sudah Ustazah jelaskan ya, dan ini garis besarnya ya. Jadi isi teks laporan pengamatan itu ada informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan kesimpulan ya. Di dalam teks laporan juga terdapat ide pokok ya. Jadi ini nanti ide pokok yang akan kita pelajari. Jadi dalam teks laporan pengamatan itu akan ada ide pokok juga. Ya, pembahasan kita hari ini adalah mengenai pengertian ide pokok ya. Jadi ide pokok adalah inti dari apa yang dibahas dalam sebuah paragraf bacaan ya. Jadi ide pokok itu adalah inti dari apa yang akan dibahas ya dalam sebuah paragraf. Jadi setiap satu paragraf itu terdapat satu ide pokok bacaan ya. Kalau istilah lainnya ya, ide pokok itu bisa disebut juga sebagai gagasan pokok atau gagasan utama ya. Jadi kalau misalnya anak-anak diminta untuk mencari ide pokok atau mencari gagasan pokok, itu sama dengan gagasan utama ya. Cara mencari ide pokok ya, yang pertama adalah bacalah paragraf dengan seksama ya. Jadi ada beberapa paragraf, nanti silahkan di setiap paragraf itu kalian baca secara seksama, secara teliti ya, tidak sekedar dibaca tapi juga dipahami ya. Yang kedua, setelah dibaca setiap paragrafnya, temukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Nah, jadi di setiap paragraf itu terdapat kalimat utama, satu kalimat utama, dan kalimat yang lain adalah kalimat penjelas ya. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama ya. Jadi di dalam kalimat utama nanti akan ada informasi yang bisa kalian dapatkan. Nah, ide pokok itu bisa kalian dapatkan di dalam
informasi pada kalimat utama tersebut. Jadi silahkan dicari di kalimat utama. Ya, perhatikan contoh berikut. Ya, kalimat yang pertama, selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Yaitu jadi satu paragraf ada 3 kalimat. Ya, kita diminta untuk mencari ide pokoknya. Nah, ide pokok dari paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Dan ide pokok itu dicarinya di kalimat utama. Ya, sedangkan kalimat utama pada paragraf di atas adalah terdapat di kalimat utama. Ya, jadi kalau kalimat utama itu menulisnya sesuai dengan kalimat yang ada di paragraf, tetapi kalau ide pokok itu hanya intinya, boleh dengan bahasa sendiri tanpa mengurangi makna dari bacaan tersebut. Ya, kalau di kalimat utamanya ini kalimat 1 isinya adalah selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Nah, bisa dijadikan ide pokoknya yaitu singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Beda bahasa tapi tidak merubah artinya, ya, tetap ada di kalimat utama. Ya, setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut di worksheet yang sudah dibagikan. Ya, jadi silahkan tugas yang diberikan Ustazah berupa worksheet yang sudah dibagi itu nanti dibaca. Ya, setelah dibaca per paragrafnya, kalian temukan ide pokoknya. Sebelumnya dicari dulu kalimat utamanya. Setelah ketemu kalimat utamanya, silahkan dicari ide pokoknya. Nah, setelah ketemu ide pokok, silahkan kalian tulis di dalam worksheet yang berupa diagram, ya, yang sudah Ustazah bagikan. Nah, itu saja mungkin dari Ustazah. Selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk berdoa dulu, ya. Setelah dikerjakan, nah insya Allah besok dikumpulkan jika sudah ada informasi lagi, ya. Terima kasih dari Ustazah. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.